Halo, selamat siang anak-anak. Siang, Pak Siang, Mi. Pak. Ya, Selamat siang, bagaimana Pak. kabar kalian? Siang, Pak. Pak. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan Luar ya, biasa. masih sehat-sehat di Baik. hari ya ini ya, masih bisa berkumpul bersama buat masuk ke dalam kelas kita kelas matematika kita. Baik, sebelum memulai kelas kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih atas segala anugerah-Mu sehingga kami masih dapat menjalankan kelas kami walaupun secara virtual ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan dari awal hingga akhirnya perjalanan kelas kami, kiranya Engkau menyertai dari akal pikiran kami dan juga jaringan kami dan juga perangkat-perangkat yang kami gunakan. Kiranya kami selalu dapat mendapatkan hal yang terbaik daripada-Mu dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita ada beberapa hal yang akan dicapai atau kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan assessment 1 yang tadi sudah kalian kerjakan. Kemudian ada penyampaian tujuan pembelajaran, ada review, ada masuk ke dalam materi kita yaitu sudut pusat dan sudut keliling, dan juga kita akan masuk ke dalam segi 4 tali busur yang akan kita lakukan pada assessment 2 nanti. Jadi nanti kalian akan melakukan satu assessment lagi untuk mendapatkan teorema segi 4 tali busur tersebut. Dan yang terakhir adalah hal yang pastinya ditunggu-tunggu yaitu kesimpulan dan penutup ya, karena kita harus dapat menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini dan kita tutup dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi seperti itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang mari kita masuk ke dalam yang kedua karena yang pertama kalian sudah kerjakan. Oke. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian diharapkan dapat mencari apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling dari pengertiannya, dan juga kalian bisa mendefinisikan saat diberikan gambar atau diberikan suatu pengertian, kalian bisa tahu, oh ini sudut pusat, oh ini disebut sudut keliling. Nah, seperti itu. Dan juga kalian juga diharapkan dapat fokus, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kelas online ini dengan seperti ini ya, sudah bagus semuanya, sudah menyalakan kamera, biar bisa jujur ya, kita lihat kalian ternyata, oh benar belajar nih, bertanggung jawab gitu ya. Dan yang ketiga, kalian diharapkan saat diberikan permasalahan-permasalahan, kalian dapat menerapkan apa yang kalian ketahui tadi. Segi 4 tali busur ini seperti ini, hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling itu seperti ini. Nah, jadi itu adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai ya pada pembelajaran kita hari ini. Untuk peraturan kelas, kita seperti biasa ya, masih menggunakan pakaian sopan, menyalakan kamera, dan juga kalau ingin menjawab atau ada apa, bisa raise hand ya, gunakan fitur raise hand. Baik, jadi seperti itu untuk pembelajaran kita mau lanjut ke dalam review kita. Sebelum review, ini adalah salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam sudut pusat dan sudut keliling. Baik, jadi sekarang Bapak mau bercerita dulu. Iya. Siapa yang tahu ini gambar apa ini? Bioskop, Pak. Iya, benar sekali, Exaudina. Ini adalah gambar bioskop. Nah, misalnya ya. Nah, Exaudina pergi ke bioskop dan Exaudina memilih poin yang ini, tempat duduk yang warna putih ini. Pada saat yang bersamaan, tempat tersebut telah dipilih oleh orang lain. Namun, Exaudina tetap ingin mempunyai sudut pandang yang sama dengan sudut yang dipilihnya di awal tadi. Menurut kalian, bagaimana cara Exaudina memilih kursinya dan kursi berapa yang akan Exaudina pilih? Iya, silakan Amadea. Oh, suaranya masih di mute tuh, sepertinya tidak kedengaran. Wah, mungkin kendala jaringan ya ini ya. Atau bisa diketik aja Amadea. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu menjawab sambil menunggu pendapat Amadea, nanti mungkin akan disampaikan lanjut. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi kita dapat menggunakan penerapan sudut keliling yang akan kita pelajari, yaitu dengan memisalkan layar tersebut ada sebuah lingkaran dan kita mengambil beberapa sudut keliling. Nah, seperti ini. Misalnya sudut keliling yang ini akan sama dengan
sudut keliling yang ini dan juga yang di bawah. Kenapa demikian? Kita akan mempelajarinya pada pelajaran hari ini. Nah, penerapan inilah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga penerapan ini yang digunakan oleh teater Yunani kuno ya, sehingga tempat duduknya tidak bulat utuh tetapi hanya setengah gitu ya, karena menerapkan apa yang ada pada sudut keliling ini. Itulah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya. Baik, mari sekarang kita coba review kembali pelajaran kita yang minggu lalu. Yang mana yang disebut dengan tali busur, Gladys? Iya, Pak. Tali busur yang warna hijau, Pak, yang garis DE. Benar sekali. Kalau yang disebut diameter, yang mana, Kiren? AOD, Pak. AOD, AOD. benar sekali. Iya. Jari-jari itu yang mana, Exaudina? Jari-jari itu AO atau OD atau Iya. OC atau OB, Pak. Iya, benar sekali. Banyak ya untuk jari-jari di sini. Nah, Bapak ingin coba bertanya satu hal lagi. Apa yang dimaksud dengan tali busur? Boleh di raise hand dulu ya. Bapak, saya tidak menemukan fitur raise hand, Pak, di sini. Oh, tidak menemukan fitur raise hand. Ya sudah, tidak apa. Boleh langsung disampaikan. Baik, Pak. Oh, Tali saudara busur Iren itu, ya. Pak. Iren, kita tunggu Iren. Gladys dulu ya, Gladys. Oh, iya Pak. Gladys tadi mau menyampaikan. Silakan Iya, Gladys. Gladys saja. Maaf ya, Iren. Tali busur itu, Pak, garis yang menghubungkan dua titik yang berada di keliling lingkaran, Pak. Iya, benar sekali seperti yang disampaikan Gladys tadi ya, yang ED ada dua titik pada keliling lingkaran dan juga AOD ya, merupakan diameter merupakan sebuah tali busur yang paling panjang. Baik, dan kita hari ini akan mempelajari satu hal tentang sudut pusat yaitu BOC dan sudut keliling. Mari kita coba lihat bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam sudut pusat dan sudut keliling. Berdasarkan asesmen yang tadi kalian lakukan, manakah yang dimaksud dengan sudut pusat? Iya, silakan Iren. Sudut AOB, Pak. AOB, benar sekali. Kalau sudut keliling? ACB, Pak. ACB, benar sekali. Nah, itu adalah assessment yang kalian lakukan nomor 3 ya, tadi ya nomor 3. Nah, dari pengamatan kalian, AOB, sudut AOB ini menghadap ke busur yang mana? Pak, saya nggak menemukan fitur raise hand juga, Pak. Oh, tidak menemukan fitur raise hand juga. Ya sudah, tidak apa. Sekarang kita coba berikan kesempatan pada Exaudina ya, Iren ya. Ya, X saja. Oke, Exaudina silakan. Yang itu, Pak, akan saya busur AB, Pak. Iya, benar, busur AB. Kalau sudut keliling ACB menghadap busur mana? Busur AB, Pak. Busur AB juga ya. Jadi sudut yang kita maksud di sini, sudutnya menghadap pada busur yang sama ya. Iya, jadi seperti itu dari pengamatan kita. Nah, dari poin nomor 4 itu mereka dapatnya bagaimana? Kalian dapatnya bagaimana? Amadea mungkin? Saya mau nanya, Pak. Iya, silahkan. Saya masih bingung, kenapa sudut keliling itu nggak bisa OCB, tapi kenapa ACB, Pak? OCB. Iya. Kan sama tuh, Pak. Baik, jadi sudut keliling, mungkin ada tadi kan kita kan Bapak kan kasih kesempatan kepada kalian untuk mencoba mencari sendiri apa itu pengertian sudut pusat dan apa itu sudut keliling kan. Sudut pusat sudah kalian punya pengetahuan sebelumnya. Sudut keliling, nah siapa yang tadi mengatakan sudut keliling itu ACB? Iren kan? Nah, sekarang kita coba tanya Iren. Iren, kenapa ACB itu bisa kamu definisikan sebagai sudut keliling? Karena kan kalau kita cari sudut keliling itu setengah dari Kalau sudut keliling kan itu setengah dari sudut pusat kan, Pak? Atau gimana, Pak? Wah, kamu sudah melampaui ya, hebat sekali. Iya, itu yang kita maksud ada hari ini. Les Ya. ya, Pak. Les, Pak. Ion ya. Oke, boleh. Aku nggak tahu pengertiannya, Pak. Oh, belum coba dicari ya, tapi sudah mengerti bahwa sudut keliling itu setengah dari itu ya. Oke, baik. Jadi, pengertian sudut keliling itu adalah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur. Dua tali busur, ini tali busur yang terpanjang kan diameter kan? Nah, Bapak mensuruh tadi diameter dan tali busur satunya
yang berpotongan pada satu titik di lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran itu. Nah, dia berdua, ada dua tali busur berpotongan pada di sini, dan titik sudutnya ada di dalam keliling lingkaran tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan sudut keliling. Nah, jadi kalau OCB, OC itu kan bukan tali busur kan? Nah, seperti itu dia kenapa OCB tidak bisa kita sebut sebagai sudut keliling, karena dia pengertian dari sudut kelilingnya ada dua tali busur yang saling berpotongan pada satu titik. Iya, seperti itu Amadea. Sudah menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Baiklah, bisa sharing nomor 4 tidak? Halo, Pak. Masih Iya, saya silakan. atau bagaimana, Pak? Boleh, Amadea boleh, saudari Amadea boleh. Sebentar ya, Pak. Saya lihat jawaban saya. Tapi sebenarnya nomor 4 itu tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Iren ya. Halo, Pak. Saya mau jawab Iya. yang nomor 4, Pak. Ya, silahkan Amadea, silahkan. Jadi nomor 4 itu, kalau yang menurut saya, dari X itu kita bisa dapetin itu dari AO. AO itu kan sama dengan BO sama dengan CO kan, Pak? Iya, benar. Ya kan? Terus saya bisa nyimpulin kalau segitiga BOC itu segitiga sama kaki kalau yang saya lihat. Iya, benar. Jadi itu kita bisa simpulin juga sudut BCO itu bisa sama dengan X. Ya nggak sih, Pak? Bener nggak Pak saya, Pak? Benar. Gitu, Pak. Jadi Nah, terus kan kesimpulannya apa? kesimpulannya saya dapetinnya gini, Pak. Kan kalau segitiga total 180 derajat. Iya, benar. Terus dikurangin 2X yang diituinnya soal. Halo, Pak. Iya. Itu sih, Pak. Jadi Oke. 180. Intinya saya dapatnya Y-nya sama dengan 2X, Pak. Oh Dari iya, baik. Karena Baik. yang sudut suplementer itu loh, Pak. Iya. Baik. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Amadea. Jadi yang kita tadi cari Y itu kan yang di 100 ya. Y itu 100. Yang kita dapatkan seperti ini. AOB itu Y sama dengan 2 kali ACB. Iya kan? OCB kan sama dengan ACB juga kan? Karena dia diameter bukan satu garis lurus. Nah, dari ini kalau kita coba simpulkan di atasnya, AOB itu kan sama dengan sudut pusat. ACB itu sudut keliling. Kita bisa mengubahnya seperti ini untuk membuat suatu pengeneralan. Nah, dari hal ini kita dapat satu teorema baru, yaitu bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau setengah sudut pusat sama dengan sudut kelilingnya. Itu operasian aljabar ya, kita dapatnya seperti ini. Nah, itu adalah teorema pertama kita yang kita dapat dari hasil observasi kalian, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk yang kedua, mari kita coba lihat. Nah, dari hal ini, karena kalian tadi awalnya kan berada di sini C-nya, Bapak suruh turunkan ke bawah sini, terus Bapak kasih contoh satu lagi, naik ke atas. Yang kalian dapat ini, menurut kalian sudutnya berapa aja semuanya? Berapa sudutnya di sini, yang sudut kelilingnya? Iya, silakan Eksa. Oh, Eksa dulu tadi, Hiren. Berapa sudutnya? Sudut kelilingnya, Pak. Iya. Untuk X-nya itu 50, Pak. Karena tadi Iya. saya maksudnya, Pak. Itu karena kan tadi kita menganggapnya sudut pusat itu sama dengan 2 sudut keliling. Nah, sudut pusat itu kan 100, Pak. Iya, berarti benar. sudut kelilingnya 50, Pak. Iya, kalau Y-nya? Kenapa, Pak? Kalau Y? Kalau Y, oh yang nomor 2 ya, Pak ya? Iya, Y. Oh, itu udah Bapak munculkan tuh. 50, Pak. Iya, Y. Dan Z-nya? Z-nya 50 juga, Pak. Iya, Z-nya 50. Baik, terima kasih, Eksa. Jadi, dari hal ini kita bisa lihat ya, kalau X, Y, dan Z itu sama-sama 50.
Dan dari hal ini kita bisa menyimpulkan satu hal lagi, yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama, busur AB ya, karena dari tadi kita membahas sebuah sudut yang mempunyai busur yang sama ya, yaitu sudut busur AB, maka besar sudutnya adalah sama, seperti yang kita coba lakukan tadi ini ya. Nah, itu adalah teorema kedua kita pada hari ini. Baik, kemudian kita mau lanjut ke dalam teorema ketiga kita. Nah, dari gambar ini menurut kalian berapa besar sudut AOB? Boleh Gladys? 180, Pak. Iya, 180. Dari teorema yang tadi kita pelajari, maka ACB berapa besar sudut ACB? Iya. 90. Nah, benar sekali. Iya. Jadi, dari hal ini juga bisa kalian coba lihat ya. Karena ada teorema ketiga yaitu besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah siku-siku. Ini adalah menghadap diameter ya. Karena kan diameter kan besar busurnya itu adalah, besar sudutnya itu adalah 180. Jadi berapapun itunya pasti 90 derajatnya. Iya. Jadi seperti itu untuk beberapa teorema kita. Kita akan mencoba untuk berlatih dulu ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita. Nah, jadi menurut kalian berapa X-nya di sini? Iya, silakan Iren. 50, Pak. Karena Karena itu kan ditanya sudut pusat. Kalau sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, Pak. iya, benar sekali dari definisi tersebut ya, dari teorema 1 kita gunakan. Baik, kemudian yang soal nomor 2, menurut kalian berapa X-nya? Boleh Amadea? 38, Pak. Iya, kenapa? Karena seperti yang dibilang Iren tadi, Pak, 2 kali dari sudut. Jika kita melihat di gambar, X-nya itu tidak di sudut keliling, tidak di sudut pusat. Saya, Pak, saya. Silakan Gladys. Kalau saya X-nya itu 19, Pak, karena sama-sama sudut keliling menghadap busur yang sama, Pak. Sudut keliling menghadap busur yang sama. Apakah ACA itu adalah sudut keliling? Iya, jadi masih belum tepat ya. Ayo, siapa bisa menjawab? Eksa ya, silakan. X-nya 71, Pak. 71. Iya, Wah, karena kurang tepat ya. Iya, kurang tepat juga. Jadi dari ini kita dapat BAC itu 38, BA sama dengan BC, maka X-nya itu adalah 71. Oh, maaf, Bapak salah. Iya, benar sekali menurut Eksa. Iya, Bapak salah. Iya, hebat sekali ya. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya nanti Bapak coba bagikan PPT-nya. Nanti kalian bisa coba observasi sendiri ya. Ini menggunakan aljabar dari definisi. Dan ini X-nya berapa ini X-nya? Ayo, boleh satu orang dulu. X-nya berapa? Iya, silakan Iren. 90, Pak. Iya, Karena dia menghadap. X-nya 9. Iya, karena menghadap diameter ya, maka kita bisa dapat Y-nya dari 180 kurang X kurang 40. Nah, seperti itu. Baik, jadi untuk itu adalah dalam materi 1 kita. Kita akan melakukan assessment 2 dan juga kalian akan melakukan latihan. Nanti kita akan bersama-sama membahasnya di dalam kelompok Teams kita ya. Baik, jadi sekarang kalian sudah boleh leave, kalian boleh melanjutkan assessment 2 yang sudah Bapak kirimkan di grup Teams. Oke, silahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, pada hari ini kalian sudah melakukan latihan dan juga assessment 2 dan juga kita telah melakukan assessment 1. Mungkin boleh satu orang untuk dapat membagikan apa yang kalian dapat pada hari ini. Saya aja, Pak, saya. Oh iya, silakan Gladys. Ya, Pak, jadi saya tadi belajar bahwa sudut pusat itu besarnya itu sama dengan setengahnya sudut keliling, Pak. Ya, Lalu ketika sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, berarti ketika ada 2 sudut keliling menghadap busur yang sama, berarti sudut keliling itu sama besarnya. Lalu ketika sudut keliling menghadap kepada diameter lingkaran, berarti itu besar sudutnya 90 derajat, Pak, atau siku-siku, Pak. Baik, begitu, Pak. Itu yang Gladys dapat ya. Baik, mungkin ada satu lagi ya yang lupa disaringkan tadi, yaitu baik Bapak coba rangkumin ya, seperti yang Gladys bilang tadi ada 3.
yang tadi Gladys telah sampaikan. Dan yang keempat yang kalian lakukan pada assessment 2 yaitu jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur besarnya adalah 180 derajat. Kalau dari hal ini kita dapat lihat ada beberapa teorema-teorema yang ada. Begitu indahnya bukan sebuah lingkaran itu yang telah diciptakan oleh Tuhan kita. Ya, dari hanya lingkaran bisa mempunyai banyak sekali keteraturan-keteraturan yang ada di dalamnya. Dan begitu jugalah luar biasanya Allah kita bukan hanya di lingkaran saja, mungkin ada di hal lain juga. Pasti, bukan mungkin ya, pasti ada keluar biasaan yang lain. Atau dalam diri kalian juga pasti ada keluar biasanya, namun mungkin kalian belum terlalu mengobservasi atau kalian mesti ragu-ragu ya. Jadi coba observasi, kalian pasti ada hal yang luar biasa dalam diri kalian. Baik, jadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak mau ingatkan bahwa masih ada latihan mandiri yang bisa kalian lakukan, yang sudah Bapak kirim di Teams. Iya, jadi nanti dikerjakan ya, dikumpulkan pertemuan depan. Baik, jadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi kalian. Jadi, sekian pembelajaran kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum mengakhirinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu sehingga kami masih dapat melaksanakan pembelajaran kami pada hari ini, dan sekarang kami telah menyelesaikannya Bapa. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu dalam pemikiran kami dan juga tingkah laku kami dan juga pelaksanaan dari tangan, heart, and mind kami ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, jadi terima kasih hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian ya di rumah ya, karena ini lagi corona. Jangan nonton bioskop dulu, jangan hitung busur derajatnya dulu ya. Iya, karena bioskop juga lagi rawan sekarang. Iya, jadi seperti itu untuk pelajaran kita. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Mikael.